Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Dan kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita akan berdiskusi ya mengenai mengenai power supply. Mungkin dari adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi ya mengenai power supply. Sebelum kita memulai pada kegiatan belajar mengajar sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing dimulai. Doa tidak dibatasi. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Riful Mujahid Al-Ghifari dengan NIM 151362401. Mungkin yang lain bisa memperkenalkan diri. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Muhammad Irfan Febrian dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2024. Baik, selanjutnya mungkin saya Fauzi Arkasya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2024. Oke, perkenalkan nama saya Susan Gertruda Hermina Soparwe. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Angkatan 2024. Oke, baik. Berarti saya panggil Mas Irfan, Mas Fauzi, dan Mbak Susan ya. Iya Pak, betul. Oke, baik. Saya izin untuk share screen ya. Baik Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sebentar. Baik. Mengenai power supply, kita akan berdiskusi mengenai power supply. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti, kita harus tahu dulu nih power supply itu apa. Apakah di sini ada yang tahu apa itu power supply? Izin menjawab Pak. Ini Silakan. dari sepengetahuan saya Pak, mohon izin. Jadi menurut saya itu power supply itu merupakan suatu alat atau perangkat yang digunakan untuk merubah dari arus listrik AC yang arahnya bolak-balik menjadi arus listrik DC, yaitu searah. Yang nantinya power supply itu akan bisa dimanfaatkan untuk kegunaan-kegunaan sumber daya listrik DC untuk komponen-komponen tertentu Pak, atau proyek-proyek Baik. tertentu. Oke, oke, oke. Berarti pada dasarnya itu dia AC dan DC ya untuk power supply ini ya. Iya, betul Pak. Oke, apakah ada yang lain? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Mengenai power supply, apa yang dikatakan oleh Mas Irfan itu sudah benar bahwa power supply adalah suatu model elektronika yang memiliki fungsi sebagai penyuplai tegangan DC kepada alat elektronika. Jadi perlu teman-teman atau adik-adik ketahui bahwa di rumah itu pastinya memiliki banyak banget ya alat elektronika yang membutuhkan supply DC. Nah, power supply ini berfungsi untuk menyuplai tegangan AC, lalu AC itu alternate current atau arus bolak-balik dan dikonvert menjadi DC yaitu direct current atau arus searah dan sehingga ketika sudah menjadi tegangan direct current maka bisa digunakan kepada alat-alat elektronika. Oke, tentunya tadi kan saya sempat membahas mengenai comfort ya dari AC ke DC. Tentunya dalam comfort itu ada alat-alat atau komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengubahnya. Nah, kita masuk ke dalam komponen power supply. Di sini ada dioda, kapasitor, dan integrated circuit. Apakah ada yang tahu maksud dari masing-masing komponen ini? Silahkan, ada yang ingin menjelaskan? Mungkin Mas Fauzi? saya akan menjelaskan breakdown. Maaf, Mas. Mas udah Oh ya, siapa? Baik tadi ya Pak. kita.
ratakan aja untuk jawabannya. Oke, untuk Mas Fauzi, Oke, baik Pak. silakan. Baik Pak, mungkin saya akan jelaskan bagian dioda. Sepengetahuan saya itu dia dioda itu berfungsi untuk mengatur arus listrik dalam satu arah sehingga mencegah arus balik yang dapat merusak komponen-komponen yang berada di atau komponen-komponen lainnya gitu. Atau dioda ini bisa digunakan juga sebagai sirkuit penyara atau rectifier yang mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah DC yang diperlukan oleh perangkat-perangkat elektronik. Seperti itu, Pak. Oke, yang untuk kapasitor dan integrated circuit, Mas Fauzi apakah ingin menjelaskan? Mungkin Mbak Suzan mau coba menjelaskan. Baik, mungkin Mbak Suzan bisa dibantu. Untuk kapasitor itu, jadi kapasitor di PSU ini gunanya untuk menyaring atau jadi dia tuh menghaluskan tegangan DC. Kan dia dari AC tuh tadinya bolak-balik, jadi biar searah, makanya dipakai kapasitor. Baik, untuk IC, apakah ingin dijelaskan, Mbak Suzan, atau akan dilempar ke yang lain? Boleh mungkin dijawab yang lain. Baik, Mas Irfan, apakah ingin menjawab? Baik Pak, izin menjawab Pak. Untuk IC itu sendiri dipergunakan untuk sebagai regulator yang dimana nantinya IC itu bisa memastikan tegangan output itu bisa stabil Pak. Jadi IC itu juga banyak jenisnya Pak, tergantung voltasenya. Jadi ketika kita ingin menggunakan atau membuat PSU dengan voltase yang kita inginkan, maka IC yang kita perlukan juga harus sesuai dengan output yang kita inginkan Pak. Oke, baik. Berarti yang bisa saya ambil dari ketiga komponen ini, yang pertama dioda ini dia mengubah arus AC menjadi arus DC. Lalu untuk kapasitor itu sebagai penfilter atau penyaring. Lalu untuk integrated circuit dia sebagai penstabil tegangan ya. Jadi yang perlu adik-adik ketahui dari dioda ini nanti kita akan melihat dari segi skematik dan layoutnya seperti apa dan eh, maksud dari convert dari AC ke DC itu bagaimana. Lalu untuk kapasitor mungkin tidak usah saya jelaskan juga ya. Dari adik-adik mungkin sudah paham mengenai kapasitor ini. Lalu mengenai integrated circuit, tentunya integrated circuit atau disingkat IC ini dia benar tadi kata Mas Irfan eh, banyak banget tipenya. Salah satunya tuh ada 7812 di mana dia penstabil default 12. Nah, default 12 ini untuk IC mungkin cukup riskan ya. Riskan kenapa? Karena kadang kita sudah menginginkan untuk output dari DC-nya itu 12. Tetapi ada satu dan lain hal itu outputnya 10 atau 9. Nah, pertama kali yang bisa adik-adik cek itu di IC-nya. Jadi outputnya dan inputnya apakah sama? Jika sama berarti IC-nya masih bagus atau masih berjalan dengan normal. Tetapi jika sudah berbeda output dan inputnya, maka kesalahan eh, ter berada di IC. Jadi bisa di problem solving pada power supply di IC-nya saja diganti. Oke, kita lanjut. Mengenai resistor, LED, dan terminal blok, mungkin sudah nggak asing lagi ya. Apakah ada yang ingin menjelaskan mengenai ketiga hal ini sekaligus? Bagaimana? Mbak Suzan, apakah ingin menjelaskan? Ya, buat resistor sama LED mungkin ya Pak. Jadi Baik, silakan. resistor itu dia buat ngatur arus. Kalau di PSU itu dia buat ngatur arus, juga buat nurunin tegangan pada bagian tertentu yang ada di rangkaiannya. Resistor ini tuh ada yang punya 4 cincin, sama ada yang punya 5 cincin. Eh, Cincin kedua terakhir itu sebagai pengkalinya, dan cincin yang paling terakhirnya itu buat Lupa ya, oke. Oke, mungkin ada yang ingin tambahkan oleh Mas Fauzi?
Silakan Mas Fauzi. Baik, mungkin saya ingin menambahkan yang LED. Jadi eh, kegunaan LED dalam power supply itu mungkin sebagai indikator atau menanda kalau eh, sebentar, eh, sebagai indikator bahwa kalau power supply-nya itu nyala atau berfungsi. Mungkin seperti itu pengetahuan saya, Pak. Oke, baik. Apakah ingin dilengkapkan oleh Mas Irfan? Izin Pak, untuk keseluruhan mungkin ya Pak. Baik. Untuk resistor itu sendiri ya seperti namanya resistor yang dimana resistansi. Jadi resistor itu sendiri berfungsi sebagai penghambat arus yang dimana nantinya resistor ini akan memperkecil eh, arus yang masuk. Jadi yang awalnya arus masuknya terlalu besar, maka dipersempitlah arusnya sehingga menjadi lebih stabil oleh resistor, sehingga nanti arus yang masuk ke LED itu akan lebih stabil sehingga tidak terdapat lonjakan yang berlebih yang menyebabkan LED nanti akan dapat terputus. Nah, untuk terminal blok itu sendiri atau yang disingkat T-block ya biasanya. T-block itu sebenarnya kalau sepengetahuan saya berfungsi sebagai penyambung antara kabel ke jalur. Karena kabel itu biasanya dimanfaatkan untuk ke output, Pak. Makanya kenapa menggunakan T-block agar mempermudah aja sih sebenarnya, Pak. Itu sih, Pak, pengetahuan saya. Oke, baik. Terima kasih semuanya, Mas Irfan, Mbak Suzan, dan Mas Fauzi. Jadi yang disampaikan itu benar semua, bahwa resistor ini sebagai penghambat ya. Jika kita bisa menganalogikan seperti keran air. Jika keran air itu kita pencet atau kita beri tekanan, maka keluarannya pun akan kecil. Nah, begitupun dari fungsi si resistor. Nah, resistor ini berguna apa sih untuk komponen? Nah, untuk melindungi si LED. Kenapa? Karena dikhawatirkan dalam tegangan tersebut entah terjadi lonjakan atau kelebihan tegangan. Makanya untuk si resistor itu diberi agar melindungi si LED. Nah, mengenai terminal blok. Nah, untuk terminal blok ini benar apa yang dikatakan Mas Irfan sebagai penyambung, penyambung untuk kabel dari dari eh, dari trafo yang 12 volt yang masih berupa AC ataupun di outputnya untuk ke komponen-komponen untuk ke alat-alat elektronika, sorry. Untuk alat-alat elektronika. Nah, untuk terminal blok ini dia opsional ya, bisa digunakan ataupun tidak karena dia bisa kita solder langsung ke dalam papan PCB-nya ataupun kita bisa sambungkan tanpa menyoldernya dengan cara apa? Dengan cara terminal blok. Nah, terminal blok ini banyak banget jenisnya, tergantung dari adik-adik itu butuh berapa pin. Mungkin ada yang 2 pin, ada yang butuh 4 pin. Itu di diatur atau diopsionalkan saja, tergantung kebutuhan. Oke, kita lanjut mengenai bahas trafo. Mungkin ada yang ingin menjawab satu orang mengenai trafo ini. Silahkan siapa saja. Baik Pak, mungkin saya ingin menjawab. Jadi trafo itu sepengetahuan saya kegunaannya untuk mengubah tegangan listrik dari sumber listrik agar sesuai untuk kebutuhan perangkat elektronik atau proyek-proyek yang lagi dibuat Pak. Seperti itu. Oke, apakah ada yang lain? Mbak Suzan, apakah memiliki pendapat lain atau sama seperti Mas Fauzi? Sama, Pak. Oke, mungkin Mas Irfan bisa menambahkan lagi. Saya sama sih Pak dengan Pak Uzi. Oke, baik. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Fauzi tadi ya mengenai fungsi dari trafo. Jadi yang perlu adik-adik ketahui bahwa trafo ini dia memiliki fungsi sebagai step up atau step down, di mana yang nantinya ketika dalam masuk ke power supply itu tentunya bakal diturunkan dari 220 volt yaitu tegangan yang disuplai ke rumah dari PLN
lalu di step down menjadi 12 volt sesuai dengan kebutuhan dari alat-alat elektronika yang kita butuhkan. Oke, mungkin dari trafo tidak ada pertanyaan karena fungsinya untuk step up dan step down. Jadi mungkin kalau misalnya adik-adik lebih ingin lebih tahu tentang trafo, mungkin bisa beli habis itu dibongkar gitu kan, karena ngambilnya itu yang trafo kecil aja. Jadi ada beberapa lilitan tembaga untuk step up dan step down. Oke, kita lanjut. Mengenai fuse, bagaimana? Ada yang tahu apa itu fuse dan fungsinya apa? Silakan siapa saja yang tahu mengenai fuse ini apa? Saya mungkin Pak. Silakan. Jadi fuse ini tuh fungsinya buat ngelindungin perangkatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada rangkaian yang salah eh, posisi naruh komponennya atau mungkin salah masang kabelnya, kalau saat dikasih tegangan listrik bukan rangkaiannya yang meledak, tapi fuse-nya yang rusak. Jadi biar perangkatnya tetap aman gitu. Oke, baik. Apakah ada pendapat lain? Bagaimana? Mas Irfan, Mas Fauzi, apakah ada pendapat lain? Cukup. Mungkin saya ingin berpendapat eh, bukan fuse-nya yang rusak tapi serabut di dalam fuse-nya yang putus gitu Pak. Oke, apakah ada pendapat lain, Mas Irfan? Cukup Pak dari saya Pak. Oke, baik. Apa yang dikatakan dari adik-adik sekalian itu benar. Entah itu fuse-nya rusak, yaitu rusaknya itu di bagian dalamnya ya, yaitu ada satu tembaga yang lumayan kecil itu sebagai pengamannya. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat power supply itu pasti untuk fuse ini mungkin merupakan krusial ya untuk tidak merusak komponen yang nantinya kita gunakan jika ada lonjakan. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat dari beberapa sumber, cara pemasangannya itu dia dari wiringnya ya, dia dari belakang untuk yang input AC-nya, lalu akan di wiring ke dalam rumah si fuse-nya. Dimana kenapa langsung ke rumah fuse tanpa ke trafo? Karena supaya nantinya kalau ada kesalahan entah short atau apa, yang kena pertama kali adalah fuse-nya. Jadi fuse-nya yang tengah-tengah itu dia akan memanas. Ketika sudah memanas, maka tengah serabut itu akan meleleh. Nah, ketika dia meleleh dan terlepas, maka tidak ada listrik yang menyambung antara fuse-nya itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai fuse dan semoga paham ya mengenai mekanisme fuse ini seperti apa dan wiringnya. Oke, kita lanjut mengenai switch. Di sini ada yang tahukah switch itu seperti apa? Mungkin, ayo silakan siapapun boleh untuk berpendapat. Mas Fauzi, Mbak Suzan, Mas Irfan, bagaimana? Switch? Mungkin saya ya Pak. Jadi Baik, switch ini silakan. tuh dimanfaatkan atau bisa dibilang berfungsi sebagai apa ya, pemutus atau penyambung arus listrik. Jadi di mana ketika kita menggunakan alat-alat elektronika, biasanya tuh terdapat switch karena ketika kita menyambungkan alat elektronika langsung ke listrik, itu kan langsung listriknya langsung masuk ya. Dengan fungsi adanya dengan switch ini tuh kita bisa memberhentikan arus listrik yang masuk ke dalam alat elektronika tanpa harus mencabut kabelnya, Pak. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari Mbak Suzan dan Mas Fauzi? Kurang lebih sama Pak. Oke. Mas Fauzi bagaimana? Saya juga sependapat Pak. Oke, baik. Mengenai switch ini tentunya benar yang apa yang dikatakan oleh Mas Irfan bahwa Swiss ini sebagai penyambung dan pemutus. Penyambung dan pemutus dalam arti ini dilakukan secara manual ya. Tidak otomatis seperti diffuse tadi. Diffuse itu kan dia eh, putus tapi karena adanya lonjakan tegangan. Tetapi kalau switch ini
dia lebih ke arah kita matikan secara manual. Nah, switch ini ada beberapa varian, yaitu ada yang menggunakan LED ataupun tidak. Jika tidak menggunakan LED, maka dia memiliki dua pin. Sedangkan jika dia ada LED, ya dia akan menjadi tiga pin. Jadi salah satu pinnya itu sebagai penyambung untuk LED-nya ini yang untuk di dalam. Oke, lanjut mengenai soket input AC. Mungkin soket input AC sudah saya jelaskan yang mengenai wiring fuse tadi. Dan ini fungsinya cuma satu doang, yaitu menyambungkan eh, AC, tegangan AC yang di rumah ke dalam power supply. Itu untuk fungsinya. Mungkin ini gak usah saya tanyakan karena mungkin teman-teman juga sudah paham ya. Adik-adik juga sudah paham mengenai soket input AC ini. Oke, kita lanjut ke banana jack. Apakah ingin berpendapat mengenai Banana Jack ini apa sih dan fungsinya seperti apa? Silahkan Mas Fauzi, Mas Suzan, dan Mas Irfan. Silahkan ada yang ingin berpendapat mengenai Banana Jack ini fungsinya apa sih? Lalu eh, kegunaannya itu apa sih? Oke, Mas Fauzi, apakah ingin menjawab, berpendapat? Oke, mungkin pendapat saya itu tentang Banana Jack itu fungsinya sebagai konektor atau soket yang berguna untuk menghubungkan kabel ke power supply itu sendiri, Pak. Yang biasanya bisa buat ngehubungi ke sumber atau ke perangkat lain juga. Ya mungkin segitu aja, Pak. Oke, baik. Apakah Mas Irfan, Mbak Suzan ada pendapat lain atau sependapat dengan Mas Fauzi? Pendapat saya, Pak. Oke, Mas Irfan bagaimana? Sama, Pak. Oke, benar apa yang dikatakan Mas Fauzi, dia sebagai konektor ya, konektor antara output dari PCB tersebut ke komponen-komponen kepada alat-alat elektronika yang ingin kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan smart home. Nah, fungsi Banana Jack ini sebagai catu daya ya, catu daya yaitu V sumbernya, volt sumber untuk menghidupkan smart home. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan. Kita lanjut. Setelah Banana Jack, ada apa? Kabel serabut. Oke, kabel serabut ini menggunakan merupakan hal basic ya, yang mungkin tidak usah saya tanyakan. Dan adik-adik pasti tahu mengenai kabel serabut kecil ini untuk apa. Tentunya kabel serabut kecil ini dia sebagai penghubung ya, penghubung listrik. Jadi misalnya itu pada eh, input ataupun output yang masuk ke dalam papan PCB-nya dan ataupun sebagai wiring ke fuse ataupun ke trafo ataupun ke saklar di dalam eh, kotak-kotak casing untuk PCB power supply. Oke, kita lanjut mengenai kabel power juga mungkin sudah lumrah ya mengenai kabel power ini ya. Dia sebagai penyuplai tegangan AC ke dalam power supply yang ingin kita rubah menjadi DC. Oke, kita lanjut. Case. Oke, casing. Casing ini mungkin ya teman-teman juga sudah paham ya mengenai casing ini seperti apa. Casing ini sebagai pelindung atau supaya komponen-komponen yang dalam power supply itu dia tidak berantakan, lalu juga berfungsi sebagai pelindung jika ada benturan juga. Jadi diharapkan dari power supply itu nanti tidak langsung rusak jika terkena benturan ataupun hal-hal yang beresiko untuk merusaknya. Oke, kita lanjut mengenai desain skematik.
Mungkin dari adik-adik sekalian, apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai desain skematik yang sudah saya eh, tampilkan di layar? Mas Irfan, Mbak Suzan, dan Mas Fauzi, apakah ada pendapat? Silahkan. Mungkin saya ya Pak, ini lebih ke arah alur-alur bagaimana PSU itu bisa berfungsi. Nah, Oke, di sini yang pertama digambar ya, digambarkan ini tuh ditujukan bahwa ada sumber daya yang dimana dari arus AC itu dialirkan melalui trafo, yang nantinya trafo itu mengirimkan lagi arus masuk ke input yang tadi dijelaskan oleh Bapak yaitu T-block. Nanti T-block itu mengalirkan lagi ke dioda yang dimana dioda ini mengubah dari arus AC menjadi DC atau menyearahkan arus DC tersebut yang nantinya akan dikirimkan ke kapasitor yang dimana kapasitor ini akan menyaring, menyaring, menyaring sampai akhirnya setelah disaring arusnya maka akan masuk ke kapasitor satunya lagi yaitu kapasitor nonpolar yang dimana kapasitor ini jadi lebih halus lagi arusnya. Selanjutnya masuk ke apa nih? IC. Setelah itu masuk ke IC yang dimana IC ini akan menjadi apa ya? Bisa dibilang penyeimbang lah agar arusnya itu tetap stabil. Selanjutnya akan masuk lagi ke kapasitor untuk menghaluskan lagi sampai akhirnya masuklah ke masuklah ke resistor untuk menghambat arus yang nantinya akan berpengaruh ke LED yang dimana LED-nya ini tidak akan terjadi lonjakan arus yang menyebabkan LED dapat terputus. Selanjutnya bisa langsung ke output yang akan bertemu oleh T-block kembali, Bang. oke. Terima kasih Mas Irfan atas penjelasannya. Sangat lengkap ya penjelasannya. Dan apakah Mbak Suzan dan Mas Fauzi sependapat dengan Mas Irfan? Saya sependapat, Pak. Oke. Untuk Sama Mbak Pak, Suzan? sama sependapat juga. Oke, mungkin izin untuk Bapak jelaskan lagi mengenai desain skematik. Yang benar yang dikatakan Mas Irfan bahwa untuk skematik ini kita berawal dari sebelah kiri ya, kiri yaitu melalui trafo. Ini trafo nih, ini trafo ya adik-adik, ini trafo. Lalu trafo ini akan memberikan tegangan yang sudah di step down 12 volt ke arah T-block. Nah, nanti untuk wiringnya ini kita menggunakan kabel serabut nih. Nah, setelah dari T-block ini tentunya untuk tegangan atau arus akan ber, berjalan ke arah kanan terus sampai ke outputnya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai dioda yang berfungsi sebagai penyearah dari convert dari AC menjadi DC. Nah, gimana sih cara kerjanya? Tentunya nanti untuk si T-block ini itu akan mengalirkan ke dioda. Nah, dioda ini input yang bawah ini, atas bawah ini dia AC, masih input AC. Lalu keluarannya yaitu kiri dan kanan itu sudah berubah menjadi DC. Jadi kiri kanan ini sudah berubah menjadi DC, maka seluruh komponen ini akan mendapatkan aliran DC atau direct current. Nah, ini IC. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan mengenai IC bahwa jika untuk output dan inputnya tidak sesuai, misal kita pakai 7812 volt, input inputnya 12, tapi outputnya itu bukan 12. Maka di IC ini rusak karena IC ini berfungsi sebagai penstabil tegangan. Jadi yang benar itu ketika inputnya adalah 12, maka V out atau tegangan keluarnya itu dia harus sama 12 juga. Nah, maka nanti konsekuensinya atau hasilnya
akan menghasilkan 12 volt walaupun melewati berbagai beban ini. Jadi di akhir sini pasti akan 12 volt. Entah itu digenapkan ataupun pas atau lebih sedikit. Itu nggak apa-apa. Yang penting dari output dan inputnya ini dia sama di IC-nya. Oke, kita lanjut mengenai desain layout jalur. Dari sini, apakah ada yang ingin menjelaskan mengenai desain jalur layout ini? Silahkan, ayo kita berpendapat, kita diskusi mengenai desain dari power supply ini. Jangan jangan ragu-ragu ya untuk berpendapat, karena pendapat itu gak ada yang salah. Oke, Mung- silakan Mas Irfan. Mungkin karena waktunya terbatas ya Pak, saya secara singkat aja nih, karena Zoom-nya tinggal 5 menit lagi. Jadi Oke, silakan. di sini mungkin lebih ke arah desain layout jalur dan di mana jalur ini berfungsi sebagai apa ya, arah atau jalan arus listrik, Pak. Sehingga kita harus mendesain jalur ini agar tidak ada jalur yang bertabrakan antar komponen sehingga tidak akan terjadinya shorting atau bisa dibilang malfungsi dari arus listrik itu tersendiri, Pak. Oke, baik benar. Jadi itu nanti untuk desain layoutnya itu kita harus dipisah-pisah supaya tidak adanya short atau tabrakan. Oke, kita lanjut ya, adik-adik. Mengenai desain layout komponen juga mungkin sudah paham ya. Ini adalah desain 3D-nya yang sudah kita letakkan pada layout sebelumnya. Jadi ini adalah tata letaknya yang akan diletakkan pada papan PCB di PCB fisik. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah desain layout yang sudah jadi, yang siap kita untuk etching. Lalu ini adalah hasil etchingannya. Hasil etchingan pakai klorit. Lalu ini adalah pemasangan komponen. Ini sesuai dengan layout fisik ataupun layout fisik ataupun layout yang jalurnya saja. Ini sudah pas atau benar. Jadi kita bisa lihat dari 3D modelnya. Lalu ini sudah diuji coba, mungkin nanti teman-teman juga bakal, adik-adik juga bakal uji coba apakah bisa atau tidak. Jika bisa, itu akan lampu indikatornya akan menyala. Dan sorry, dan ini hasilnya ya. Wis. Oke, ini adalah hasilnya ya. Ini sudah berhasil karena indikatornya menyala dan juga sini sudah berhasil karena indikatornya nyala. Dan kita akan lanjut kepada lab virtual, yaitu lab Proteus, jika ada kesempatan. Oke, mungkin itu saja dari Bapak dan kita akan lanjut kepada quiz nantinya. Oke, sampai sini mungkin sudah tidak ada yang bertanya dan sudah paham ya mengenai konsep dari power supply ini.